Oke, assalamualaikum. Kita lihat sana dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nada Mahrika Skaningsi. Di sini saya akan menjalankan tugas Islam, mata kuliah Islam dan Sains, dosen pengampu Pak Purkon. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kepada teman saya mengenai apa sih Islam dan Sains itu. Nah, dalam mata kuliah Islam dan Sains sendiri, di sana kita mempelajari sains itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, kita mempelajari ilmu pengetahuan yang memang sudah tertulis dalam Al-Quran. Nah, banyak sekali ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh para ilmuwan, oleh para yang memang menemukan pengetahuan baru, ilmu-ilmu yang baru. Namun sebelum ditemukan, sebelumnya sudah jelas tertulis dalam kitab agama Islam, yaitu Al-Quran. Di sana sudah dijelaskan segala bentuk penciptaan bumi, langit, dan segala macamnya. Nah, salah satunya contohnya adalah mengenai dua lautan yang memiliki air yang berbeda saling bertemu. Itu dalam Al-Quran sudah tertulis dari lamanya dan baru ditemukan beberapa ratus tahun yang lalu, padahal sudah jelas gitu kan. Nah, ilmu sendiri, dalam kita mempelajari Islam Sains sendiri, kita harus ingat ada tiga huruf dalam bahasa Arab, yaitu alama. Nah, dalam didefinisikannya itu ada 3 huruf. Yang pertama ain, yang kedua lam, yang ketiga itu mim. Yang pertama itu ain. Nah, kita filosofikan di sini dalam menuntut ilmu itu, ain itu kita harus a itu kan hurufnya kayak gini. Itu seperti mulut. Dia seperti mulut yang sedang menganga untuk menerima makanan, minuman. Nah, kita dalam menuntut ilmu juga harus seperti itu, karena kita harus haus akan ilmu, lapar akan ilmu. Jangan sampai kita haus akan makanan dan lapar akan makanan melebihi dari apa yang harus kita haus dan lapar untuk ilmu gitu. Jadi kita harus semangat gitu dalam mencari ilmu gitu. Terus yang kedua lam itu kan tunjuk ya gitu. Itu berarti itu ke atas gitu kan, yang hakikatnya adalah Allah gitu yang ada di atas. Walaupun Allah ada di arsy-Nya, tapi kita harus selalu berpegang teguh pada Allah. Sesulit apapun atau ketika kita mau melakukan sesuatu, kita mau belajar untuk menambah ilmu pengetahuan dan segala macam, kita serahkan kepada Allah gitu. Ada cerita kisah tentang Robi, yaitu muridnya Imam Syafi'i. Dia udah berkali-kali dijelasin oleh Imam Syafi'i, namun dia belum bisa paham. Lalu kemudian Imam Syafi'i bilang, ketika saya sudah menjelaskan kepada kamu semaksimal mungkin, tapi silahkan kamu serahkan kepada Allah untuk meminta kemudahan dan segala macam. Akhirnya Robi bisa memahami apa yang sudah dipelajari dan dia berhasil gitu. Yang terakhir mim. Nah, ini yang adalah yang paling penting dan paling sulit sebetulnya dalam ilmu pengetahuan, yaitu kita harus menunduk. Mim itu kan seperti orang yang menunduk. Nah, di sana itu kita harus tawadu, dalam artian orang yang soleh pun tidak boleh sombong gitu kan. Kita harus rendah diri, rendah hati, yang dimana ketika kita sudah mendapatkan ilmu tersebut gitu kan, jangan merasa sok pintar, jangan merasa saya tuh wah lebih dan segala macam. Itu kita harus rendah diri, jadi tawadu. Kita harus tetap nggak boleh sombong. Jadi itu 3 huruf itu yang harus diingat, ain, lam, dan mim. Itu kita harus semangat dalam menuntut ilmu. Terus kita harus berserah diri kepada Allah, kita meminta bantuan Allah atas segala apa yang kita lakukan. Terus mim itu kita harus tawadu. Udah, mungkin gitu sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, 4 menit gini nih teman.